Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi Zakia. Mari silakan duduk. Wah, kakak senang sekali nih bertemu dengan Zakia. Bagaimana kabarnya Zakia? Tidak baik, Kak. Kalau kakak boleh tahu, kenapa kabarnya tidak baik? Nggak tahu, Kak. Zakia juga ngerasa sangat bingung dan sedih. Ya, mungkin kamu lagi merasa terganggu. Bisa kamu bicarakan kenapa kamu bisa merasa terganggu? Ya, Kak. Zakia pikir juga begitu. Baiklah, bagaimana? Bisakah Zakia jelaskan? Ya, Kak. Dengan senang hati saya akan menjelaskannya. Tapi jangan sampai ada yang tahu ya, Kak. Ini jadi rahasia kita aja ya, Kak. Kamu tenang aja, Zakia. Di sini kakak sudah pernah melakukan yang namanya janji konselor, di mana kakak sudah mengucapkan janji bahwa apapun yang akan kita bicarakan, kakak tidak akan menceritakan kepada siapapun. Jika kakak melanggarnya, itu akan menjadi tanggung jawab antara kakak dengan Allah. Kalau begitu, bisa kamu jelaskan? Begini, Kak. Saya selalu merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, Kak. Apalagi ketika berbicara di depan umum. Lalu, bagaimana? Setiap saya bicara di depan umum, seperti disuruh ibu guru menjelaskan apa yang saya tahu tentang pelajaran, pasti saya gugup dan bingung harus berkata apa. Tiba-tiba apa yang sudah saya pikirkan tadinya langsung hilang begitu saja, Kak. Bisa Zakia jelaskan lagi lebih jauh tentang mungkin bagaimana perasaan Zakia pada saat itu, mungkin gitu. Saya gemetar, Kak. Terus tangan saya jadi berkeringat dingin. Padahal saya sudah tahu akan mengatakan apa. Tapi tiba-tiba saja rasanya bibir saya kaku, Kak. Jadi saya jarang berbicara, apalagi di depan orang banyak. Bisa mungkin menurut Zakia itu apa ya yang bakalan Zakia lakukan? Apa yang Zakia rasakan gitu? Saya hanya diam saja, Kak, daripada malu di depan teman-teman karena gemetaran dan gugup. Kalau dengan cara diam itu, apakah Zakia merasa nyaman di kelas? Tidak sih, Kak. Mungkin Zakia berpikir kalau misalnya sesuatu itu harus berjalan dengan sempurna, harus dengan perfectnya mungkin. Makanya Zakia jadi sedikit terbebani. Iya, Kak, saya memang seperti itu orangnya. Semua harus berjalan dengan sempurna. Jadi saya takut untuk mencoba dan takut apa yang saya katakan salah. Kalau begitu, apakah masalah ini untuk Zakia itu mempengaruhi prestasi nggak untuk menjawab pertanyaan itu? Iya, Kak, dan saya bingung harus bagaimana. Padahal saya selalu berusaha supaya saya bisa berbicara di depan banyak orang. Iya, bagus sekali. Zakia sudah memahami masalah yang Zakia alami ya kan. Kemudian sekarang kita harus tahu dulu bagaimana caranya supaya Zakia itu bisa bisa untuk mengembalikan kepercayaan diri Zakia, supaya Zakia itu kalau misalnya maju di depan umum nggak gugup lagi, nggak gemetar lagi gitu. Ya, Kak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi kayaknya sulit, Kak. Iya, itu adalah suatu keinginan yang sangat luar biasa. Dan kakak senang sekali loh mendengarnya. Terus Zakia sendiri udah punya cara nggak untuk cara mengatasi masalah ini kayak mana gitu?
Saya masih bingung, Kak. Apa yang membuat Zakia bingung? Saya takut kalau nanti saya salah menjawab dan teman-teman malah mentertawakannya bagaimana. Apakah Zakia sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik? Sepertinya belum, Kak. Jika mencobanya saja Zakia belum, lalu bagaimana pula Zakia bisa berpikiran negatif? Nah, itu dia yang saya bingung, Kak. Lebih baik saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Kak, supaya saya merasa percaya diri ketika di depan umum dan berbicara. Nah, itu bagus. Zakia sudah tahu apa yang harus Zakia lakukan. Sebelum berbicara itu, kalau begitu sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana sekarang perasaan Zakia setelah kita berdiskusi? Apa yang bisa Zakia simpulkan? Saya akan berlatih dan belajar lebih giat. Kemudian, saya akan berdoa sebelum memulai semua kegiatan yang saya akan lakukan supaya bisa lebih tenang. Baik. Sekarang bagaimana perasaan Zakia tersendiri? Saya merasa lega dan lebih tenang, Kak. Setelah melakukan konseling ini, kecemasan dan ketakutan saya mulai menurun. Dan saya juga tahu apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa tampil percaya diri. Baik, setelah kita melakukan konseling ini, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Zakia harus berlatih lagi ya kan, berlatih dengan giat, belajar dengan giat supaya pelajaran itu bisa selalu Zakia ingat. Kemudian, jadi waktu pas ketika disuruh presentasi, Zakia bisa dengan leluasa menjelaskannya. Ketika disuruh ditanya, Zakia bisa menjawabnya dengan baik, sempurna, dan benar. Dan sebelum memulai itu, Zakia harus berdoa dulu. Bukan begitu? Iya, Kak, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin Zakia sampaikan? Tidak, Kak, sudah cukup. Baiklah, kalau begitu kita tutup pembicaraan ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Zakia ke sini. Sama-sama, Kak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.